Halo lo people, kembali lagi di Hukum Receh. Cogitationes venam nemo pati itu. Jadi pada kesempatan kali ini lo people, kita bersama Bang siapa nih Bang? Saya Berry. Bang Berry. Apa nih Bang seharian Bang Berry Hana ini? Kesehariannya aku menganggur sih. Ya paling kalau dulu tuh sering nyiram-nyiram bunga gitu, terus apa ya, cari-cari kegiatan. Kalau sekarang tuh ya paling bangun bikin kopi, ngopi, terus menikmati hidup lah gitu. Tapi katanya Bang Berry ini juga seorang penulis Bang. Ya, penulis juga. Jadi mau dipanggil apa nih Bang? Penulis, penyair atau seniman? Ini penulis aja lah ya, penulis Penulis Bang puisi. ya? Nah, Oke, Bang B. Jadi lo people, Bang Berry ini adalah seorang penulis. Asalnya dari mana, Bang? aku lahirnya di Bangko, di kabupaten dari Provinsi Jambi. Ternyata orang Bangko ya. Sumatera, Bang, aslinya. Orang Sumatera asli. Oke. Jadi, Bang, mengenai penulis nih, Bang. Apa Mm-mm. nih, Bang? Selama ini mungkin kita mengenai sastra dulu, Bang. Mm. Gimana sih, Bang, perkembangan sastra sekarang itu, Bang? Perkembangan sastra sekarang. Kalau sastra sekarang tuh apa ya, banyak gebrakan-gebrakan lah kalau yang sekarang-sekarang ya, yang baru-baru ini tuh sebenarnya kalau bicara perkembangan juga dari dulu selalu berkembang kan, karena Hmm, di setiap periode dan setiap zaman tuh pasti ada kayak apa, percobaan-percobaan yang dilakukan sama penulis-penulis tuh. Entah itu bentuk, entah itu main genre, entah itu eh, memasukkan unsur-unsur gambar dan lain-lain sebagainya gitu. Sebenarnya udah sangat akrab dengan bentuk-bentuk eksperimental gitu ya dari tahun kayaknya 80 90 tuh udah mulai gitu loh dengan hal-hal seperti itu. oke, oke. Berarti Bang Berry ini sudah cukup lama Bang ya berkecimpung di dalam dunia sastra ini Bang. Ya lumayan lah, lumayan. Lumayan Bang. Lumayan. Sejak tahun berapa kalau nih Bang kalau boleh tahu nih Bang? Bergelut di dunia sastra. Mm-mm. Sebenarnya itu aku apa ya berkecimpung di membaca lah ya. Kalau membaca tuh awalnya dari SMP. SMP itu udah baca, cuman dalam artian membaca tuh dengan tidak paham gitu loh, baca tidak paham. Jadi sekedar baca aja gitu. Ada satu buku baca, nggak ngerti kisahnya apa, ceritanya apa, ini buku apa gitu kan. Terus sering ngobrol sama beberapa teman yang lebih besar gitu kan. Nah, sering dengar mereka ngobrol, terus sering diajak diskusi gitu. Mm. Ya sesuatu yang berat ya ketika muda gitu kan. Jadi kayak kita ada di dunia asing gitu loh, yang tidak di umur kita gitu loh. Terus habis itu kebiasaan membaca itu mandek, nggak pernah Oh. membaca lagi. Aku bahkan apa ya, bukan bahkan ya, tapi lebih akrabnya sama melihat lukisan, terus mendengarkan musik gitu-gitu. Karena kakakku kan perupa. Kakakku Hmm. yang pertama tuh perupa, kuliah di Jogja dulu, terus ketika balik tuh dia bawa banyak lukisan, instalasi dan wayang-wayang dari apa ya, dari semacam kayak kulit tapi bukan kulit gitu. Oke. Terus kebiasaan membaca itu muncul lagi ketika tahun 2019. Nah, di 2019 tuh baru kayak mulai ngeh atau tahu gitu bahwa yang aku baca tuh adalah sastra Indonesia gitu, dari cerpen-cerpen gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah tuh pertama kalinya tuh cerpen Hamsat Rangkuti. Itu kan penulis Medan juga kan gitu. Hmm. Terus dari sana senang, pengen baca yang lebih gitu. Terus tahu nama Putu Wijaya, terus Agus Nur, Seno Gumira, terus ada penulis-penulis top lah yang aku baca, Budi Dharma dan lain-lain sebagainya kan gitu. Terus habis itu nggak berhenti di sana, ternyata ada juga penulis-penulis yang tidak top gitu. Dalam artian Terlupakan, gimana Bang? ya dalam artian bukan aku pada saya itu belum tahu kalau itu terlupakan ya. Dalam artian tuh penulis yang jarang dibicarakan gitu.
Itu aku, apa ya, menemukan nama-nama mereka tuh di koran-koran lokal biasanya. Dulu setelah dari buku aku, dikasih tahu teman kalau di setiap hari Minggu tuh ada rubrik, cerpen di koran Kompas, Solo Pos, Jawa Pos, Suara Merdeka, gitu-gitu kan, koran-koran, Hmm. eee, lokal dan nasional gitu. Terus aku mulai beli setiap hari Minggu tuh bangun pagi baca. Setiap nama yang aku temukan tuh bukan nama-nama yang aku temukan di buku gitu loh. Jadi kayak, asik juga mengulik nama-nama baru gitu kan, terus membaca apa ya, kecerobohan-kecerobohan yang unik sebenarnya dari teks-teks yang, eee, menurutku, mereka hidup dengan gaya dan apa ya, dengan usaha dan kemampuan mereka masing-masing gitu. Itu juga memperkaya aku sih gitu. Jadi kayak punya referensi lain gitu yang sering dibicarakan dan yang tidak yang jarang dibicarakan, bukan tidak dibicarakan ya. Oke, oke. Mengenai sastra nih Bang. Hmm. Pada dulu itu kan Bang, sastra itu sangat berpengaruh Bang ya. Mhm. Apalagi di zaman-zaman pergerakan Indonesia. Kira-kira kenapa Bang terjadi kayak stagnan mungkin ya di Ah. dalam pengaruh sastra di era sekarang ini Bang? Oh, ya ya, paham paham. Jadi, aku juga akhirnya tahu kan setelah mengikuti, apa namanya, setelah mengikuti, sastra Indonesia, terus ada perdebatan-perdebatan, politik dan pandangan gitu-gitu kan. Akhirnya aku juga tahu bahwa dulunya sastra itu sangat berbahaya gitu. Muncullah nama-nama kayak, Pramudia Anantatur gitu, Mhm. terus, siapa, Chairil Anwar, dan lain-lain sebagainya gitu kan. M.H. Ainun Nadjib juga gitu. Bahkan aku juga menemukan arsip-arsip koran gitu ya, eee, yang berbunyi itu pelarangan untuk membaca puisi gitu, atau pelarangan terbit gitu-gitu loh. Terus ngikutin gosip dan cerita menemui apa, bertamu ke rumah-rumah penulis dengan keberanian diri gitu loh, percaya diri aja. Karena saat itu aku bukan siapa-siapa ya, maksudnya Mmm. aku baru mengenal sastra Indonesia terus, kayak memberanikan diri untuk mengontak gitu kan. Aku boleh, ikut ngopi, ikut ikut ngobrol gitu kan. Terus mendengarkan cerita yang, sangat heroik gitu loh, sangat sangat antusias dan sangat energik gitu pada saat itu gitu. Percaya nggak percaya memang akhirnya sastra Indonesia tuh sangat berpengaruh bagi, politik dan masyarakat luas. Dalam artian, masyarakat luas tuh banyak mengidam-idamkan karya sastra tuh untuk mencari tahu apa sih yang sedang terjadi gitu, dalam situasi politik tertentu ya gitu. Terus kan ada perumpamaan kalau kita mengikuti itu, bahkan juga diadaptasi ke pentas-pentas teater pertunjukan tuh, Mmm. untuk menggantikan kata presiden tuh menjadi Pak Lurah gitu loh. Jadi kayak dibikin parodinya gitu loh. Terus makin ke bawah lagi RT mainnya gitu loh. Apa, selalu memain-mainkan, drama kekuasaan tuh memakai lurah, RT, dan lain-lain sebagainya gitu-gitu loh. Nah dari sana aku mulai, sadar ya bahwa kenapa orang gila sama sastra pada saat itu dan kenapa sastra itu dilarang. Terus yang paling seru juga tuh, beberapa pementasan tuh juga dilarang gitu. Dan aku pernah nonton satu video Seno Gumira Aji Dharma itu kan, aku lupa di mana, tapi dia pada saat itu membicarakan pentas teater, apa, yang ada di Jakarta tuh yang, seremonial apa, yang teater, apa, teater yang besar di Jakarta tuh apa ya namanya? Apa Bang? Punya Pak Nano Riantyarno. Aduh, aku mendadak lupa. Wah, kadang-kadang aku tuh bisa lupa apa, nama gitu, itu hal-hal yang lumrah gitu. Tapi Bang Berry juga ini Bang, Apa, ikut dalam suatu teater nih Bang? aku ikut teater juga, tapi aku tuh paling sulit menghafal nama sebenarnya. Oh, oke. Teater, pokoknya intinya teater punya Nano Riantyarno, Mhm. itu dilarang untuk pentas. Nah, di dalam video itu Seno bilang, untuk berandai saja kita dilarang gitu, untuk, membayangkan, mengimajinasikan sesuatu hal itu kita dilarang gitu, nggak boleh gitu, apalagi kalau beneran gitu. Makanya
sastra tuh menjadi alternatif gitu di dalam situasi-situasi mendesak gitu. Terus, tapi ketika aku membandingkan dengan era aku masuk ke sastra 2019 itu gaungnya tuh udah nggak ada gitu. Hmm. Bahkan kritik yang paling kejam sekaligus yang dibicarakan di underground bahwa penulis-penulis tuh punya keinginan pengen ngomongin presiden lah, pengen ngomongin, dinasti lah, apalah segala macam lah. Itu eee, tidak lagi bergema gitu, tidak lagi berdampak gitu. Nah, aku juga heran maksudnya apa ya yang hilang dari ekosistem sastra ini gitu. Kenapa dulu sangat berpengaruh dan berbahaya gitu, tapi sekarang tuh kayak memudar lah gitu. Hmm. Gitu, Salman. Hmm. Tapi Bang, dari tadi kita membicarakan mengenai sastra nih. Sebenarnya sastra itu apa sih Bang? Kayak orang itu kan bicara mengenai sastra Bang. Tapi pengertian sastra aja nggak tahu. Iya, sastra itu kan, bisa diartikan banyak banyak macam juga kan gitu. Bisa diartikan sebagai teks, bisa diartikan sebagai, geliat untuk memahami hidup gitu, Mhm. untuk mendorong energi lain dalam hidup itu, untuk kita bisa mengerti dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, belakangan tuh sastra tuh yang aku sayangkan juga tuh dianggap dalam tanda kutip tuh sebatas teks gitu. Padahal kalau di 2024 ini, agak agak terlalu egois kita menganggap bahwa sastra itu hanya teks gitu. Padahal idiom seperti film, tari, teater, bahkan gerak itu juga juga bisa kita sebut sastra gitu. Gitu sih kalau menurutku, pada saat ini ya. Berarti sastra itu luas Bang ya? Bisa kita mengartikan sebagai suatu seni, Mhm bisa mhm. juga, musik juga bisa itu kan disebut sebagai suatu sastra tuh kan. Ya ya ya. Tapi Bang, ini bicarakan mengenai hukum Bang. Mmm, Kan, terkadang kan bukan terkadang sih, memang seharusnya kan hukum itu kan tidak lepas dari sastra Bang. mhm, Tetapi sekarang itu justru banyak para pembuat-pembuat, peraturan itu heeh, melupakan sastra. mhm, Karena kan di sastra di hukum juga itu ada asas kejelasan dan kepastian hukum. mhm Kayak mhm, sekarang itu Bang, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mhm. Pasal 601 Ayat 1 mengenai pidana adat Bang. Pidana adat, oke. Iya, jadi seseorang yang melanggar hukum yang hidup di dalam suatu masyarakat, maka dapat dipidana. Itu kan Sorry, seseorang yang hidup dalam yang seseorang yang melanggar mhm hukum yang hidup dalam suatu masyarakat, maka dapat dipidana. mhm Itu kan, secara teks, itu kan lebih ke tidak ada kepastian atau kejelasan, Bang. mhm Karena kan pidana adat itu kan masing-masing dalam suatu adat. mhm Lalu bagaimana? Kan nggak dijelaskan itu, apakah mereka harus dipidana harus ke peradilan negeri, ataukah harus ke adat setempat itu yang menyelesaikan. mhm mhm mhm. Itu menurut sastra gimana itu, Bang? Nggak ada kepastian itu. Ya ya ya. Kalau ini, gimana ya cara menjawabnya ya? Eee, Kalau dipakai kacamata, sastra, mungkin juga, itu bisa berjalan karena sastra itu kan harus meninggalkan, apa ya, meninggalkan kegantungan gitu supaya dia bisa hidup dan terus dipermasalahkan. Sastra tuh Mmm, bisa juga kita artikan sebagai perpanjangan dari masalah gitu. Jadi kalau kita baca satu novel, isinya masalah aja gitu, tapi ending-nya digantung kok masalahnya nggak selesai gitu. berarti berarti pemerintah sekarang banyak baca sastra-sastra kayak gitu, Bang, ya? Bisa jadi mungkin ya. Atau penganut teori absurditas? Nah, mungkin mungkin mereka lebih banyak membaca sastra daripada aku gitu kan. Aku kan nggak tahu kan gitu. Dan mungkin itu bisa jadi loh ya kan, kita kan nggak tahu kan gitu. Mhm, Mungkin, ketika aku baca satu buku, mereka baca 100 buku gitu kan. mhm, Eee, dan terjadilah hal-hal yang bersimpang siur gitu kan. Dan kalau kita melihatnya sebagai kacamata sastra di hari ini tuh kayak, apa ya, kayak
kayak menjadi dilema juga, menjadi sesuatu yang memberatkan di satu sisi dan uh, uh, menguntungkan di satu sisi yang lain gitu. Nah, yang perlu ditekankan tuh sebenarnya kan adalah ketegasan di antara kedua titik ini gitu loh. Mhm. Mau mau apa namanya, mau adat yang ditonjolkan atau apa peradilan negerinya yang mau di apa namanya Diutamakan. diutamakan gitu. Harus dilihat juga kepentingan-kepentingannya gitu. Itu nggak bisa digantung seperti cara sastra membuat ending cerita gitu. Kamu kebayang nggak itu? Pada saat apa seseorang melanggar tuh kan, akhirnya dia digantung-gantung, wah ini aku kemana ini? Iya, iya gitu kan gitu. Mau ke pengadilan negeri, hakimnya nggak paham. Mhm, Mau ke adat, adatnya bilang, wah ini KUHP nih, ini ke mhm, negeri nih. heeh heeh, ya gitu maksudnya, eee, kita sangat, apa ya, sangat selalu berada dalam posisi yang kompleks gitu ya, selalu berada di posisi yang, bisa menguntungkan dan bisa juga tidak menguntungkan gitu. Tinggal kita mau berpihak kemana nih, apa yang pengen kita utamakan, itu sih kalau menurutku ya jawabanku Mhm, sama. mhm, mhm, mhm. Tapi Abang itu Bang, mengikuti Bang mengenai adat-adat yang ada di suatu daerah, mungkin di Jambi Bang. Mhm mhm mhm. Jadi, gimana itu Bang, kalau pandangan Abang mengenai adat di Jambi sekarang itu? Mengenai adat di Jambi. Ataukah karena era modern sekarang akhirnya mereka ikut mengikuti arus? Mhm Ataukah mhm mhm. seharusnya, mereka itu tetap menjadi suatu adat Ya ya ya. dan tidak harus mengikuti arus tersebut? Ya 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 ya. Ini, pertanyaan yang apa ya, pertanyaan yang, kalau dijawab dengan serius mungkin bisa mendatangkan banyak musuh gitu ya. Eh, jadi aku akan, apa, akan berusaha menjawab gitu. Jadi begini, kalau pandanganku, zaman itu kan terus berubah dan Mhm, modernitas itu tidak bisa kita elak, sama halnya seperti kapitalisme gitu kan. Kapitalisme itu udah besar dan sangat sulit untuk kita, eee, menghantam habis kapitalisme gitu. Bahkan, komunitas juga menerapkan, sistem kapital tapi dalam skup yang kecil gitu-gitu dan sebagainya gitu ya. Eee, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Nah, kalau urusannya adat itu memang ada yang, berubah dan ada juga yang bertahan gitu. Itu kayak iman juga pada akhirnya. Tapi kita harus lihat juga, perubahan itu datang dari dalam atau datang dari luar. oke, Nah oke. itu, kalau dia datang dari dalam, jelas yang salah adalah, eee, iman dan kedisiplinan mereka dalam memandang siapa sih apa sih identitas mereka yang sesungguhnya gitu, dan Mhm, apakah mereka benar-benar kenal dengan identitas mereka gitu. Kalau datangnya dari luar, itu bisa bisa juga kita bilang sebagai satu kejahatan gitu. Karena oke. intervensi dari luar itu kan tidak memahami apa yang terjadi di dalam, apa yang dilakukan sama adat ini, apa yang dibutuhkan sama mereka gitu loh. Apakah, mereka tuh apa, menyembah pohon itu sesuatu yang bersifat, apa, spiritual atau enggak gitu, atau kalau dari luar kan bisa menganggap, "Wah sesat ini orang-orang ini, harus aku islamkanlah," gitu. Iya Kayak kan? waktu itu Bang ya? Ada di berita beberapa, nanti teman-teman bisa cross check sendiri kan gitu. Jadi bisa di-share gitu. Menurutku itu, apa ya, sesuatu yang yang sangat mendilemakanlah, Mmm, dilema lah gitu. Kita kadang ingin berbuat baik gitu, cuman caranya nggak nggak benar lah gitu, salah gitu. Karena yang kita yakini adalah pemahaman kita aja gitu, bukan pemahaman antara satu dan 2 gitu. Bukan antara satu 2 dan 3 gitu. mhm, Sebenarnya kan yang harus dilihat tuh adalah, bagaimana dampaknya kepada dia dan bagaimana dampaknya kepada saya dan situasi sekitar gitu. oke.
tiba-tiba kalau misalnya, ini kita andaikan ya, misalnya ada satu kelompok masyarakat tuh menyembah pohon gitu. Ketika aku dari luar datang, "Pak, ini sesat, menyembah pohon itu sesat, itu bukan ajaran Tuhan," gitu. Nah, teks atau narasi yang saya sampaikan ini tidak dikenal secara konsep oleh masyarakat adat ini. Hmm. Masyarakat adat ini kan punya konsep pemahaman Tuhan itu adalah ketika energi tubuh dan kelompok mereka ini bersatu berdoa kepada pohon itu gitu. Tapi kita memaksakan bahwa itu sesat Pak, ini haram hukumnya gini 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 dan segala Hmm. macam gitu. Sehingga eh, kita akhirnya apa? Akhirnya adalah mengiming-imingi untuk menuju modernitas, misalnya Oke. gitu ya, misalnya kan gitu. Kita perlihatkan dia kepada referensi-referensi dunia luar. Misalnya di luar tuh ada sepeda motor gitu. Jadi kalau kita bergerak tuh bisa lebih cepat. Di luar tuh ada handphone gitu. Terus di luar tuh ada coffee shop dan lain-lain sebagainya. Sesuatu yang tidak mereka pahami sebelumnya gitu. Tapi lama kelamaan bisa tergoda juga gitu. Makanya tadi urusannya juga iman juga. Hmm. Berarti mengenai hal itu bisa dikatakan negara itu belum serius atau gimana, Bang? Ya bisa kita bilang juga tidak serius dalam hal, urusan adat ya, urusan Hmm. urusan adat itu. Karena dalam cara menangani itu juga tidak mempertimbangkan hal-hal itu. Mungkin mereka mempertimbangkan, tapi, tidak dengan cara yang apa ya, yang, saling menguntungkan gitu. Karena, eee yang sebenarnya Indonesia itu sangat kaya ya, kaya kultural gitu kan, Hmm. kaya apa, etnis gitu kan, punya banyak budaya dan lain-lain sebagainya gitu. Itu kalau dihilangkan satu dengan cara memodernkan mereka, itu habis sudah. Oh ya, kayak misalnya contohnya masyarakat adat itu kan rata-rata itu kan eh, keyakinan sama kepercayaan, Bang, ya. Berarti sehingga mereka tadi kan karena kepercayaan Indonesia itu kan yang diakui itu kan Mhm kayaknya 5 atau 6, Bang, ya. mhm, 5, 6 sekarang, 6 ya. ya. Sehingga membuat mereka ketika membuat kartu tanda penduduk kan mereka harus mengatur salah satu agama yang diakui oleh negara kan. Yang mereka sebenarnya nggak paham kan. Mhm mhm mhm. Kayak kata Abang tadi mereka menyembah pohon. Mhm mhm. Siapa sih Tuhannya kan? Ya ya Akhirnya ya, karena membuat KTP tadi akhirnya tulis Islam, Islam gitu-gitu. Kristen. Ya 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 ya. Ya gitu, terus intervensi dari luar tuh kan selalu datang dengan kekuatan yang penuh gitu ya, Hmm. sehingga kayak mencekik gitu loh. Iya, maksudnya, kadang ya kita yang, apa ya, yang melihat itu kan kadang-kadang tuh sedih juga gitu kan. Hmm. Eee, kenapa kenapa ya kita bisa berbuat sesuatu yang lama-kelamaan akan menghilangkan kultural itu gitu, dan kenapa juga, kita tidak mempertimbangkan itu dengan serius gitu. Hmm. Seharusnya kan mungkin bisa dengan cara cara lain misalnya kayak melibatkan beberapa peneliti untuk terjun ke dalam masyarakat tertentu gitu loh. Si peneliti-peneliti yang ahli ini kemudian melakukan penelitian tentang kehidupan mereka, tentang kepercayaan, tentang bagaimana mereka memandang alam gitu loh. Bagaimana mereka bergantung sama alam. Apakah benar-benar kelompok masyarakat ini membutuhkan alam atau cuman gimmick gitu. Benar benar. Jadi hasil penelitian itu nanti dijembatani oleh para peneliti ini untuk di apa, dipertemukan dengan, pihak-pihak terkait di badan negara gitu loh. Sehingga keputusan yang diambil itu bisa tepat. Karena kalau misalnya, jawabannya misalnya, "Kita sudah undang kok, kepala adatnya untuk mengadakan obrolan gini gini gini," dan akhirnya mereka bisa menerima gitu. Itu menurutku salah juga gitu. Karena, eee tidak, itu tuh tidak bisa karena pasti ada intervensi ya, kayak ke Hmm. ruang, terus apa namanya, tempat.
terus cara berpakaian tuh pasti berpengaruh psikologis manusia gitu ya. Iya, iya. Termasuk juga orang adat gitu kan. Dia merasa diintervensi ketika masuk ke dalam ruangan yang dia nggak ngerti sama sekali gitu. Terus disuruh ngomong, "Bener nggak? Kamu harus tobat nggak?" Misalnya gitu. Seolah-olah kita tuh paling benar gitu kan. "Iya," kata dia akhirnya gitu. Terus, "Oke, sudah tidak boleh lagi menyembah pohon, kalian semuanya bikin KTP nanti dapat bansos setiap bulan," misalnya gitu. Gitu, menurutku kalau pengen serius ya kita punya banyak anggaran lah ini di Indonesia itu kan, tidak mustahil untuk mendatangkan peneliti yang valid lah gitu, untuk, benar-benar melakukan objek penelitian itu, baik itu kehidupan sehari-hari, apakah memang benar atau tidak. Kalau tidak, ya sudah tendang aja gitu. Nggak usah gimik-gimik bikin mitos-mitos baru gitu. Tapi kalau itu memang ada dan berumur, tua itu harus kita lindungi dan harus kita jaga. Karena kemudian itu juga sebenarnya pandanganku ya, bisa mendatangkan, banyak 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 pariwisata gitu loh di kemudian hari gitu ya. Orang-orang akan melakukan penelitian gitu. Kenapa ya ketika masa kritis tapi kelompok masyarakat ini masih bisa bertahan? Kan penasaran kan? Iya. Orang-orang luar pingin nih mencari tahu solusinya gitu. Didatangkanlah untuk meneliti di sana gitu. Sehingga apa? Kota setempat datang investor gitu kan. Oh, ternyata di sana tuh, di tahun ini tuh penelitiannya meningkat loh gitu. Kita bikin hotel aja di sana, investor masuk. Terus setelah hotel nanti, peneliti-peneliti ini butuh makan enak misalnya gitu, investor resto masuk dan lain-lain sebagainya masuk gitu. Terus output penelitian ini apa? Kayaknya kalau dipertunjukkan, dihadirkan dalam pertunjukan ini bagus. Kita kerjasama aja sama budayawan gitu, sama pelaku seni gitu kan, sama maestro tari gitu kan. Oh ya udah, datangkan penari-penari gitu. Kota tuh akan hidup dan identitas kultural tuh akan terjaga. Bayanganku seperti itu. Dan itu tidak hanya akan menjadi satu output ya, tapi bisa jadi banyak gitu loh, baik dari penelitian yang akan terus menjadi rujukan dan dibicarakan gitu kan, termasuk juga nanti output-output kreatif seperti pertunjukan gitu kan, terus mungkin bahkan film dan lain-lain sebagainya gitu. Makanya kita tuh apa ya, kadang tuh kita diam-diam kagum ya melihat apa Nat Geo gitu ya, ketika ada orang-orang tuh masuk ke hutan Amazon gitu kan, membuat film gitu kan, kita tuh terkagum-kagum gitu kan. Itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tetapi pengen kita lihat gitu. Nah, begitu juga sebenarnya dengan, kelompok-kelompok masyarakat tertentu ini gitu. Ada rasa keingintahuan sehingga kita bisa bangga gitu. Iya, iya. Tapi bisa jadi juga nggak sih, Bang, pembuatan, undang-undang hukum adat ini mengenai KUHP baru tadi ada unsur-unsur politik juga, Bang, yang harus karena modernisasi tadi kan? Iya, iya, iya. Itu pasti ada lah unsur-unsur apa yang sangat politis gitu kan, itu, pasti ada lah gitu. Karena, eee, apa ya, desakan-desakan kapital ini kan terus mendesak gitu ya dengan, menggantungkan semua orang, bahkan masyarakat adat juga harus terlibat dalam ekosistem kapital ini gitu loh. Di kemudian hari itu mau nggak mau seperti itu gitu loh. Tetapi, eee, yang aku bayangkan pada saat ini tuh, ya masyarakat pada umumnya aja gitu, yang sudah terjebak gitu loh. Kalau semuanya kapital kan, aku sulit loh membayangkan misalnya di dalam masyarakat adat gitu ya. Saya apa namanya, saya ngambil misalnya dia ngambil bawang gitu kan, terus dia ganti pakai apa gitu misalnya. Atau misalnya dia berdiri mau ngelihat burung, terus pas mau gerak, bayar dulu parkirnya," katanya. Parkir berdiri gitu kan. Semuanya diuangkan gitu kan. Benar, 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 Iya. benar. Terus ketika dia istirahat duduk di bawah pohon misalnya gitu, terus pas dia mau berdiri ada yang celinguk kan.
Ayo terus kira kanan kata dia. Kan lu sulit lu dibayangkan ini, iya kan? Berarti sekarang ada itu berarti menjadi suatu permasalahan yang kompleks Bang ya. Iya iya, itu sangat kompleks lah. Bahkan kita pun apa sulit juga membayangkan misalnya ada tulisan parkir gratis gitu kan, tetapi tetap aja harus bayar gitu. Harus bayar Itu parkir. kan sulit kita memahami secara logika kan. Ini Hmm. teks ini berlaku apa enggak gitu. Atau teks ini sebagai karya seni, sebagai pantal atau memang teks apa gitu. Tapi pada akhirnya semua diuangkan gitu. Nah, kalau Ya, itu masuk ke kelompok-kelompok masyarakat apalagi yang kental dengan adat, itu sangat lebih sulit lagi kita membayangkan. Mungkin meledak kepala kita ya. Iya kan itu. Hah? wah, sangat jauh ini obrolan kita. Tapi Bang, mengenai kita kembali lagi ke sastra nih Bang. Mhm mhm. Apa sih Bang? Mungkin ketakutan lah Mmm. mengenai sastra ke depan nih Bang. Mhm mhm. Dari Abang nih sebagai seorang penulis nih Bang. Mhm mhm. Ketakutan sastra? Apakah Abang takut sastra itu udah bakal tidak ada lagi sastra itu? Ataukah nanti sastra itu bakal menjadi diganti dengan video-video TikTok? Sebenarnya sastra tuh pasti akan tetap selalu ada ya, walaupun pada zaman sekarang sastra tuh dalam samaran-samaran yang lain gitu ya, kayak video TikTok gitu kan. Tetapi sastra yang, di hari ini aja kita masih kenal sama apa, sastra-sastra Rumi gitu kan, Hmm. sastra-sastra yang ada di apa, relief gitu-gitu, kita masih mengenal gitu kan. Nah, aku kepikiranku kalau ketakutan bahwa sastra itu akan tergantikan dengan banyak hal, itu hal yang wajar menurutku ya. Karena, hidup di tahun 2024 dengan banyak keabsurdan gitu ya, ketika iya kan banyak Iya yang absurd benar loh benar sekarang benar. ini. Kita nggak pernah membayangkan, apa ya, kita nggak pernah membayangkan sesuatu yang, bisa secepat kilat tetapi, ada satu cerita lucu sebenarnya ini. Nanti aku tambahin ya, tapi ada satu cerita lucu. Jadi di tahun, apa, 19 atau 20 pas Covid itu, Mhm. terus apa, eee, aku sendirian kan di kos, terus ibuku nelpon video call, eee, bilang kalau nenek masuk di rumah sakit. Nenekku tuh Ya, usia berapa ya, sudah sangat tua lah, nenekku kan orang konvensional banget kan gitu. karena udah nenek-nenek. Heeh, udah nenek-nenek. Terus, video call, terus nenekku bilang, "Ih, kenapa Berry ada di dalam sini?" katanya. Aduh, aku dia tuh lagi rebah di apa, di Di kasur rumah sakit gitu kan. "Ih, kenapa Berry ada di sini?" kata dia. Maksudnya dia tuh dengan ekspresi yang kaget gitu, kok ada di dalam kotak, apa ya, kayak di dalam HP gitu, di dalam mhm. kotak kecil gitu loh. Terus aku mau ya ketawa dikit-dikit lah gitu kan. Maksudku, nenekku sangat takjub gitu loh dengan handphone gitu ya. Dia pikir, tidak akan pernah menjumpai hal semacam itu ya untuk berkomunikasi ya, untuk bisa melihat cucunya secara langsung gitu dan bisa suaranya langsung nyambung gitu. Mmm. Itu itu hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan kan gitu. Apalagi di sekarang-sekarang itu juga banyak hal yang sulit kita bayangkan tapi bisa terjadi gitu, Mmm. teknologi kan gitu. Misalnya apa, AI gitu kan, kita bisa memalsukan karya Picasso misalnya gitu, kita bisa, bermain-main dengan, teks yang apa, ChatGPT gitu-gitu kan, gitu sih. Mengenai AI tadi Bang, kira-kira apakah ke depan itu akan terjadi perubahan Bang, mengenai tulisan itu kan? Sekarang kan AI kan bisa tuh Bang buat puisi, kita tinggal ketik aja, buatkan puisi tentang Mhm mhm. cinta misal, Ya ya ya. kan langsung muncul itu. Mhm mhm. Tapi apakah bakal berbeda Bang, apakah orang bakal tahu, "Oh ini buatan AI."
ini buatan orang gitu. Ya, aku pikir juga apa ya, kita tidak bisa juga memaksakan sesuatu yang generasi kita alami pada saat ini yang paling benar gitu loh. Hmm. Dalam artian tuh begini, eee, apa, misalnya nih di tahun 70-an nih, gaya penulisan tuh adalah gaya yang memuja-muji gitu, Mhm. bahwa matamu indah gitu kan, terus alismu tebal seperti apa, selalu selalu apa ya, mendayu-dayu gitu loh, selalu yang mengagung-agungkan gitu loh. Tapi pada generasi berikutnya itu dianggap, lebay lah gitu, misalnya kan gitu. Iya kan? Iya iya, benar benar Sehingga kan benar. terjadi perubahan di sana. Kita lihat perubahan itu bagus juga ternyata, iya kan? Hmm. Membicarakan cantik itu dengan cara mereka, dengan situasi politik dan situasi kehidupan yang mereka rasakan pada saat itu gitu. Nah, sama halnya dengan, apa namanya, hadirnya AI ini. Banyak orang ketakutan kan bahwa, kinerja sastra akan mungkin turun atau apa segala macam gitu ya. Menurutku, nggak akan seperti itu gitu loh. Menurutku, sudah waktunya juga harus tergantikan dengan bentuk-bentuk baru gitu loh, dengan gaya-gaya baru gitu, dengan ungkapan-ungkapan yang baru gitu loh. Karena pada akhirnya semua orang, merasakan waktu-waktu AI ini jaya-jayanya gitu. Jadi nggak Oke akan oke. kaget orang-orang kemudian membaca puisi yang dibuat sama AI gitu di kemudian hari ya gitu. Bahkan mungkin itu bisa menjadi rujukan dan diskusi panjang gitu, sama halnya ketika, seorang penyair membuat puisi terus dibicarakan panjang, timbul polemik gitu kan, perdebatan, dianjing-anjingi gitu, dikata-katain bodoh, ini nggak tahu konsep ini gitu. Karena, apa ya, kita nggak boleh takut karena, banyak peneliti juga yang, meneliti tentang AI, akan banyak teori, akan banyak, jurnal yang hadir, sehingga nanti karya tuh bisa ditelaah dengan konsep-konsep tertentu di kemudian hari gitu. Itu sih Oh, menurutku. oke oke. Berarti, eee, AI itu bukan sesuatu yang menjadi ancaman, Bang, ya? Ya enggak lah, ngapain jadi ancaman AI itu. Karena mungkin, orang itu kan biasa ada feel, Bang, ya, dalam Iya iya puisi itu iya kan, Bang? iya, heeh heeh. Karena kan di dalam AI itu kan biasanya beda lah feel Mhm mhm nulisnya itu mhm. kan. Kalau mungkin kayak kata Abang tadi kan mendayu-dayu, kalau mungkin AI cantik itu adalah ketika ini, Ya, di apa, di puisi cantik itu adalah kamu. nah, Ya. ya gitu kan. Karena gini juga, kita harus mempertimbangkan juga apa yang dihadapi sama generasi itu pada saat itu gitu loh. Kalau kita mau lihat contohnya kan gitu, kayak di media sosial nih kan, misalnya musik-musik TikTok lah, apa, musik-musik TikTok yang viral tuh, apa, DJ DJ. bukan yang ada teks-teksnya. Misalnya Bernadia kan, belum Ah, ada 1 bulan. Itu hampir semua rata-rata usia seperti kita tuh mengalami referensi itu, hmm, mengalami teks itu gitu. Sehingga kita bisa mengadaptasi itu kayak kekurangan uang, kita pakai teks belum ada 1 bulan. Terus, pacaran belum ada 1 bulan, masih logis juga, masih masuk juga gitu. Sehingga pengalaman itu dirasakan sama banyak orang gitu. Nah, mengartikan apa namanya, mengartikan, sesuatu peristiwa itu tidak harus, kalau dulu mungkin kan, apa, lugas mungkin ya, iya kita iya, anggap heeh. lugas gitu kan, kayak, eee, bokek, misalnya teks puisi kan, apa, Bokek tadi. bokek waktunya mengambil parang, misalnya teksnya begitu kan gitu. Hmm, Teks itu juga dialami sama generasi-generasi semua gitu. Jadi kita nggak akan heran ketika, satu teks itu viral, itu pasti dialami oleh semua generasi gitu, dan relate dengan kita, itu sih menurutku. oke. Peruluan yang sangat asik ini loh itu. Mungkin Bang, sebelum ini Bang, mungkin ada ini Bang, apa sih Bang, closing statement Abang nih Bang? Wah, Sebelum kita tutup nih Bang. closing-nya ditutup aja.
Ya kan? Close, makanya Ya, tutup. close gitu. Ya, ya, ya. Ada nggak closing statement-nya nih Bang? Ah, Apa mungkin untuk para penyair atau Bang, untuk para Gen Z lah Bang. Yang sekarang itu kan lebih banyak membaca, bukan lebih banyak membaca sih, ya banyak membaca kata-kata lah dari ya, TikTok gitu ya, kan, ya, daripada ya. dibanding buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya, kita memang apa ya, punya apa ya, punya pengalaman kolektif gitu ya, antar generasi kita. Tapi juga pengalaman individual itu kita nggak boleh kering juga gitu. Dalam artian eh, selalu ramai dibicarakan sama orang menjadi baik untuk kita gitu. Tetapi yang Mhm. menjadi lebih baik untuk kita tuh adalah eh, pengalaman-pengalaman yang lain gitu loh. Pengalaman-pengalaman yang bahkan kita nggak tahu sebelumnya. Misalnya kamu nggak tahu apa namanya bagaimana sih skena pemain badminton gitu. Mhm. Bagaimana sih skena apa namanya orang main catur gitu loh. Mhm. Itu karena tidak dibicarakan sama generasimu belum tentu itu tidak baik gitu. Mhm. Tapi bukan belum tentu tidak baik, belum tentu itu tidak bisa membuatmu lebih baik. Itu justru akan membuatmu lebih baik gitu. Karena percampuran-percampuran pengalaman itulah yang bisa membuat kita menjadi apa ya, menjadi bijak lah dalam mengambil keputusan gitu. Karena kita punya banyak referensi kan, banyak data nih gitu. Gitu sih. Oh, berarti dari closing statement tadi Bang, berarti kita itu butuh banyak referensi Bang ya? Ya, ya, ya. Mhm. Referensi itu jangan sampai hanya skup komunitas kita atau skup pergaulan kita gitu loh. Justru harus di luar itu. Oke. Oke, love people. Thank you pada kesempatan kali ini. Thank you Bang Berry. Siap, Salman. Terima kasih Kita juga. akhiri. See you, love people.